Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Jumpa lagi bersama saya, Siswanti Usman, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Seringkali kita melakukan pembelajaran belum sesuai kebutuhan murid, kurangnya minat belajar mereka, bahkan kemampuan dalam menyusun teks transaksional lisan berbahasa Inggris masih sangat rendah. Terlebih lagi dengan semakin mudahnya mengakses permainan berbasis digital di era revolusi industri 4.0 menyebabkan pembelajaran bahasa Inggris seringkali tidak sesuai dengan potensi daerah dan kondisi lingkungan murid, karena mengadaptasi permainan asing yang jauh dari lingkungannya sehingga menyebabkan permainan tradisional yang edukatif dan kolaboratif di lingkungan murid nyaris punah. Nah, apa yang Bapak Ibu Guru lakukan dalam mengatasi kondisi atau tantangan seperti ini? Tentu Bapak Ibu Guru memiliki cara terbaik tersendiri yang bervariasi dalam mengatasinya kan? Nah, di video ini saya akan berbagi taktik baik yang pernah saya lakukan dalam mengatasi kondisi atau tantangan ini dengan mendesain dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul taktik baik Having Fun English with Toko Diam. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu dengan mencari referensi modul ajar dan kriteria ketercapaian pembelajaran pada fase D di platform Merdeka Mengajar. Pembahasan kali ini tentang menyusun teks interaksi transaksional lisan terkait things in the schoolyard. Setelah itu, saya menyusun modul dan bahan ajar yang berdiferensiasi. Langkah kedua, membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menentukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk teks interaksi transaksional sesuai minat dan kemampuan murid dengan tetap memperhatikan lingkungan belajar murid. Pada kegiatan inti, saya mendesain langkah pembelajaran yang berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses maupun pada diferensiasi produk. Saya juga membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP pada fase D dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sekaligus membuat instrumen penilaian. Setelah itu saya juga merancang asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik visual, auditory, ataupun kinestetik. Saya menggunakan asesmen formatif terkait teks interaksi transaksional untuk mengelompokkan murid dan kemampuannya dalam memahami materi menyusun teks interaksi transaksional lisan. Sebelum memulai pembelajaran, maka saya membagikan lembar asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi gaya belajar serta kemampuan dalam memahami materi. Berdasarkan hasil lembar asesmen diagnostik yang telah saya bagikan, maka saya memperoleh data 7 murid memiliki gaya belajar visual, 5 murid memiliki gaya belajar auditori, 9 murid memiliki gaya belajar kinestetik, 10 murid memiliki gaya belajar visual auditori, dan 11 murid memiliki gaya belajar auditori kinestetik, dan 29 murid yang memiliki kemampuan rendah dalam mengidentifikasi ataupun menyusun teks transaksional lisan terkait benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Pretty well. Okay, I'm happy today to meet you in the classroom. Please open our mind. Please open our mind. Advance our knowledge. Advance our knowledge. In order that In order that we can understand our lesson
Setelah melakukan beberapa kegiatan pendahuluan dengan saling bertegur sapa dan telah meminta peserta didik untuk memimpin doa dalam bahasa Inggris serta mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik baik secara psikis ataupun fisik, dan juga telah mereview materi pada kegiatan sebelumnya, di awal pembelajaran saya akan menyajikan materi contoh pertanyaan teks interaksi transaksional lisan melalui slide PowerPoint dan meminta siswa mengamati video singkat terkait topik. Setelah itu, saya meminta siswa ke halaman sekolah melakukan identifikasi the things in the school year. Good morning, Saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelompok heterogen, murid dengan kemampuan baru berkembang diberikan materi fungsi sosial, language feature, dan unsur kebahasaan, serta contoh teks interaksi transaksional yang mudah. Murid dengan kemampuan cakap diberikan materi fungsi sosial, language feature, dan unsur kebahasaan, serta contoh teks interaksi transaksional yang sederhana. Murid dengan kemampuan mahir diberikan materi fungsi sosial, language feature, dan unsur kebahasaan, serta contoh teks interaksi transaksional yang lebih kompleks. Murid berdiskusi merencanakan proyek penyusunan teks interaksi transaksional lisan, lalu mengumpulkan data lengkap dari hasil identifikasi yang telah dilakukan terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, jumlah dan sifat benda, dan contoh teks untuk menyusun teks interaksi transaksional terkait the things in the school year. Lalu mereka membuat aturan penyelesaian proyek penyusunan teks interaksi transaksional lisan. Pada kegiatan monitoring ini, murid menyusun teks interaksi transaksional terkait the things in my school year. Mereka mengolah kata dan kalimat yang telah diidentifikasi menjadi sebuah kalimat transaksional, lalu membuatnya pada media yang diinginkan seperti kartu berwarna, flip chart, media digital, ataupun langsung mempresentasikannya pada aplikasi digital, dimonitoring, atau dibimbing oleh guru. Dalam menyusun teks transaksional, produk yang dihasilkan tentunya berbeda-beda. Ada murid yang menyusun teks transaksional dengan menggunakan kartu, ada pula yang menyusun teks transaksional dengan menggunakan flip chart. Bahkan ada yang membuat teks transaksional melalui media digital. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas sangat membantu siswa dalam memahami teks transaksional tentang benda-benda yang ada di halaman sekolah. Apalagi dikombinasikan dengan permainan tradisional yang sangat dekat dengan lingkungan murid. Mereka sangat antusias belajar sesuai gaya mereka. Hal ini menginspirasi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi pula di kelas. Semoga video praktik baik ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dalam memajukan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.